Anak muda, saya kira menjadi elemen yang paling kasihan dari awal pesta politik itu berlangsung. Tugas kita pada akhirnya bukan untuk menggila-gilakan, mendewa-dewakan siapapun yang kita pilih. Sekalinya kita dibayar kok cuma dibayar bansos. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Bu Titi, selamat malam Bang Ferry, selamat malam Bang Abraham Samad, selamat malam juga Bang Masinton, dan teman-teman semua yang ada di Depok ya, Jagakarsa pada malam hari ini. Oke, tentu paling pertama ya, saya ingin menyampaikan ada satu titik pesimistik yang ada di teman mahasiswa. Ini satu hal yang jujur yang harus disampaikan tentang bagaimana peran dan cara pandang terhadap MK itu sendiri. MK kan selalu dibilang kepanjangannya Mahkamah Konstitusi, betul. Tapi pada hari ini kami selalu menganggap bahwa MK itu terdiri dari dua hal. Terlebih di Yogyakarta, kita sering banget gibahin MK. Kalau mungkin gibah kita sudah dosa, mungkin dosa kita banyak banget itu bahasanya. MK sebagai pertama menimbulkan ya, kericuhan. Yang kedua, MK sebagai menimbulkan kontroversi. Kenapa kita selalu berpandangan seperti itu? Karena nantinya pada tanggal 22 nanti, apapun keputusannya, kami melihat bahwa ketika keadilan ini tidak lagi kita coba ulang pemaknaannya dan juga kebenaran itu kita tidak artikan kembali, maka yang timbul adalah kontroversi dan keributan secara horizontal antar masyarakat. Yang nantinya siapa yang ketahui? Balik lagi politisi-politisinya, balik lagi oligarki-oligarkinya, balik lagi daripada mereka-mereka yang menikmati hasil dari keributan-keributan yang ada. Itu yang terjadi hari ini, Abang dan Ibu sekalian. Dan kemudian apa yang kita lihat? Di Yogyakarta kemarin baru konsolidasi, Bang. Kita pengen ada satu gerakan massa yang besar. Tapi kita juga menemukan bahwa sekarang lumbung massa kita paling banyak siapa? Anak muda. Oke, tapi anak muda saya kira menjadi elemen yang paling kasihan dari awal pesta politik itu berlangsung. Kita selalu jadi komoditas di 5 tahunan. Mulai dari zamannya milenial, sekarang Gen Z, entah nanti kemudian zaman apa lagi yang pengen disebut ke depan kayak gitu. Terus kemudian ketika kita merasa bahwa oh tugas kita sudah selesai. Kebanyakan anak muda sekarang menganggap bahwa tugas mereka selesai ketika mereka mencoblos di hari H pemilu. Tapi kemudian mereka lagi-lagi dipertemukan dengan banyaknya kericuhan dan polemik pasca pencoblosan. Dan pada akhirnya ketika kita mau bikin konsolidasi secara besar, apa yang terjadi? Teman-teman jenuh. Hari ini teman-teman jenuh kayak gitu. Itu yang kemudian ada tugas-tugas besar bahwa oke, kita coba bentuk hal yang baru dan sebagainya. Apakah kemudian konsolidasi kafe belum pernah dilakukan? Sering sekali dilakukan hari ini. Tapi siapa yang kemudian membuat semangat itu redup? Lagi-lagi sesama dari kami. Itu ada fakta di lapangannya. Ketika kami konsolidasi di kafe, apa sebutannya? Kok aktivis malah nge-kafe? Itu kan fakta lapangannya seperti itu. Aktivis harusnya ada di pinggiran jalan, aktivis harusnya ada di sela-sela terowongan, aktivis harusnya ada di sela-sela jembatan. Padahal sejatinya yang dipertemukan adalah transfer gagasannya, idenya, seperti itu. Entah tempat dan lain sebagainya karena kita paham, sama-sama paham bahwa nggak mungkin yang bergerak itu adalah teman-teman yang tidak punya sumber daya. Cuma hanya mereka, nggak mungkin mereka doang. Tapi ada juga teman-teman mahasiswa, teman-teman muda yang punya sumber daya itu sendiri, kecuali anak raja. Pasti dia nggak pernah demo seumur hidupnya. Kayak gitu. Maka ketika dipertanyakan bagaimana kita ke depan, oke. Pasca tanggal 22, dan kalau misalnya kita lebarkan nggak cuma dari mahasiswa, satu hal yang kita perlu sama-sama sadari adalah bahwa tugas kita sebetulnya sedari awal ketika konsepan pesta politik atau apapun sebutannya secara konsentrasi ini berlangsung, tugas kita pada akhirnya bukan untuk menggila-gilakan, mendewa-dewakan siapapun yang kita pilih. Sekalinya kita dibayar kok cuma dibayar bansos. Kan biasanya seperti itu. Apa kemudian kita dari kecil sudah dikasih beasiswa full sampai besar? Saya kira jarang banget kayak gitu. Kecuali memang anak politisi langsung mungkin. Terus yang kedua, apa yang jadi tugas kita? Mengembalikan teman-teman untuk kembali pada kesadaran bahwa tugas mereka itu sejatinya adalah sebagai civil movement itu sendiri. Berangkat kepada nantinya di civil society itu sendiri. Ngejaga apa? Ngejaga bahwa mereka ini yang pada akhirnya membuat demokrasi itu kembali sehat. Kayak gitu. Ketika hari ini kita diperlukan konsolidasi, siapa yang bisa untuk mensponsori, siapa yang kemudian bisa untuk bergerak? Di sini banyak mantan aktivis ya, pasti. Ada Bang Masinton tentunya.
Ada kemudian banyak lagi para aktivis-aktivis yang sudah pernah tenar namanya di 98. Kemana mereka sekarang? Sejauh mana mereka bisa menjangkau teman-teman aktivis yang sekarang? Bukan pada untuk kerjaan politik secara praktis. Itu konsep pentingnya tuh. Bukan untuk pada kerjaan politik praktis menjadi di parpol dan lain sebagainya. Tapi untuk membangun gerakan. Nah, jaringan ini yang kadang nggak banyak daripada elemen-elemen kemahasiswaan ataupun elemen aktivis itu menemukan hal tersebut. Supaya apa? Karena kita lihat bahwa yang tua-tua sudah lagi nggak punya tenaga lebih. Itu kan suatu hal yang fakta. Yang muda-muda punya tenaga yang lebih, tapi mudah dibelokin. Mudah untuk digoyahkan. Mudah untuk disetir dan lain sebagainya. Maka yang harus menyetir adalah orang-orang yang paham tentang kebenaran dan kebaikan. Dan siapa yang harus bergerak adalah mereka yang juga memahami hal yang sama. Di situ titik konsolidasi kita bisa berjalan posisinya. Maka tentu dari apa hal tadi itu semua, saya kira ketika kita memaknai bahwa besok tanggal 22 pada akhirnya kita hanya memperjuangkan ego pada pemaknaan keadilan dan kebenaran kita masing-masing secara subjektif tanpa mau melihat itu sebagai tugas-tugas yang lebih luas, dan kita berhenti pada titik di sana, saya kira Indonesia demokrasi memang benar-benar sudah mengkhawatirkan, dan secara nggak langsung kita semua mungkin yang ada di sini juga ikut turut serta dalam dosa tersebut. Karena mungkin ada hal yang belum lebih kita lakukan, kayak gitu. Tapi ketika memang kita mau untuk paling minimal memperkecil dosanya, atau bahkan membersihkan dosa tersebut sama sekali, sehingga tidak ada lagi dosa yang bisa kita turunkan ke anak cucu kita nanti, maka mari buat agenda-agenda jangka panjang. Saya ambil contoh Bung Afik. Di Yogyakarta, di teman-teman Gejayan misalnya, kita sudah punya framework. Sampai bulan nanti, paling dekat pilkada misalnya. Paling minimal di DIY, bagaimana nanti teman-teman, karena kebetulan saya mahasiswa di Yogyakarta, bagaimana di sana konsolidasi itu bisa dibangun. Paling minimal DIY-nya dulu. Kita coba pakai metode lain. Kalau dulu kita pengen banget dari DIY untuk Indonesia. Kalau hari ini kita coba pikirkan ulang lagi, jangan-jangan DIY kita ini masih seperti itu. Dan bisa jadi itu bisa juga dilihat oleh Jakarta. Bisa juga dilihat oleh Bandung, Makassar, dan banyak kota-kota lainnya. Agar nanti Jakarta tidak lagi gemerlap sendirian. Itu kan selalu kita inginkan. Jakarta tidak lagi gemerlap sendirian. Tapi setiap orang bisa mampu untuk menyalakan obornya sendiri dengan porsinya masing-masing, dengan kesanggupannya masing-masing untuk bisa punya peran lebih dalam memurnikan demokrasi itu sendiri. Saya kira kita punya visi yang sama untuk hal tersebut. Tinggal besok gimana bagi perannya. Tadi spill dikit bagi perannya seperti itu. Tapi nanti gimana dari abang-abang dan ibu sekalian untuk bisa lebih rigid menentukan dan melihat paling minimal tanggal 22 dan maksimal selama 5 tahun ke depan sampai nanti pemilu-pemilu selanjutnya. Mungkin seperti itu dulu Bang Afik. Terima kasih.